Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Sebuah lagu yang indah yang menerangi hati saya di pagi ini, terang hidupku. Tak pernah ku ragu akan kasih setiamu yang selalu nyata di hidupku. Tak pernah ku cemas akan hari depanku. Yesus yang menjamin hidupku. Setiap hariku aman dalam-Mu. Ku akui ku takkan bisa menjauh dari-Mu, dari kasih-Mu yang selalu ada. Ku akui takkan bisa lepas dari pelukan-Mu. Tuhan, Kaulah terang hidupku. Tak pernah ku ragu akan kasih setiamu yang selalu nyata di dalamku. Tak pernah ku cemas akan hari depanku. Yesus yang menjamin hidupku. Setiap hariku aman dalam-Mu. Ku akui ku tak akan bisa menjauh dari-Mu, dari kasih-Mu yang selalu ada. Ku akui ku tak akan bisa lepas dari pelukan-Mu. Tuhan, Kaulah terang hidupku. Walau badai datang menerjang, ku kan tenang karena Kau dekatku dan lindungiku. Yesus, Kau terang hidupku. Ku akui ku tak akan bisa menjauh dari-Mu, dari kasih-Mu yang selalu ada. Ku akui ku tak akan bisa lepas dari pelukan-Mu. Tuhan, Kaulah terang hidupku. Tuhan, Kaulah terang hidupku. Terang hidupku. Tiba waktunya kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berbicaralah Bapa, kami rindu mendengarnya.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini. 1 Samuel 31 ayat 1 sampai 13. Firman Tuhan pagi ini saya memberi judul Mati Karena Ego. Demikian firman Tuhan. Sementara itu orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Abinadab, dan Malkiswa, anak-anak Saul. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpainya dan melukainya dengan parah. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau, karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya, lalu mati bersama-sama dengan Saul. Jadi Saul, ketiga anaknya, dan pembawa senjatanya dan seluruh tentaranya sama-sama mati pada hari itu. Ketika dilihat orang-orang Israel yang di seberang lembah dan yang di seberang sungai Yordan, bahwa tentara Israel telah melarikan diri dan bahwa Saul serta anak-anaknya sudah mati, maka mereka meninggalkan kota-kota mereka lalu melarikan diri juga. Kemudian datanglah orang Filistin dan menetap di sana. Ketika keesokan harinya orang Filistin datang merampasi orang-orang yang mati terbunuh itu, didapati mereka Saul dan ketiga anaknya bergelimpang di pegunungan Gilboa. Mereka memancung kepala Saul, merampas senjata-senjatanya, dan menyuruh orang berkeliling ke negeri orang Filistin untuk menyampaikan kabar itu di kuil berhalanya dan kepada rakyat. Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Asyitoret, dan mayatnya dipakukan mereka di tembok kota Bet-Shean. Ketika penduduk Yabes Gilead mendengar tentang apa yang telah dilakukan orang Filistin kepada Saul, maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa. Mereka berjalan terus semalam-malaman, lalu mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya dari tembok kota Bet-Shean. Kemudian pulanglah mereka ke Yabes dan membakar mayat-mayat itu di sana. Mereka mengambil tulang-tulangnya lalu menguburkannya di bawah pohon tamariska di Yabes. Sesudah itu berpuasalah mereka 7 hari lamanya. Bapak Ibu, inilah kisah akhir daripada Raja Saul, raja pertama Israel. Diawali dengan pengurapan Allah yang luar biasa, tetapi sayang diakhiri dengan kematian karena ego. Karena ego, Saul berbuat makin hari makin tidak berkenan di hadapan Allah. Itu membuat roh Allah undur daripadanya dan membuatnya menjadi musuh Allah. Bahkan kematiannya telah dinubuatkan saat dia berbicara dengan arwah Samuel. Hal itu dicatat di pasal 28. Seharusnya nubuatan tentang kematiannya direspon dengan pertobatan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tetapi karena egonya, Saul terus berjalan dengan kehendaknya sendiri. Sampai hari kematiannya datang, mengakhirinya pun dengan salah. Egonya muncul pertama kali saat perempuan-perempuan bernyanyi menyambut kemenangan pasukan Daud. Mereka bernyanyi, Saul mengalahkan beribu-ribu pasukan musuh, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Hal itu menyulut egonya. Saul menjadi cemburu, menjadi iri, dan kemudian memusuhi Daud.
dan menjadikan Daud sebagai ancaman bagi kekuasaannya. Sebenarnya Bapak Ibu jemaat Tuhan, bila Saul tidak terus berjalan dengan egonya, seharusnya kemenangan Daud adalah juga kemenangannya. Karena Daud berperang bagi dia, bagi Israel. Dan bukankah Daud adalah menantunya sendiri? Dan bila memang Tuhan telah menunjuk Daud sebagai penggantinya kelak, mestinya itu diterima dengan baik dan bahkan disukseskan. Maka kematian tragis tidak perlu terjadi. Hal kedua yang menunjukkan kematian Saul karena ego adalah dia memilih bunuh diri untuk mengakhiri hidupnya. Orang yang bunuh diri selain karena stres, itu penyebab utamanya juga karena ego. Seperti yang ditunjukkan oleh Saul. Dia takut dan khawatir kalau dia ditangkap pasukan Filistin dan dipermain-mainkan. Tetapi kekhawatiran dan ketakutannya itu justru menunjukkan ketidakpercayaannya kepada Tuhan. Bukankah Tuhan yang memegang nafas hidup setiap orang, terlebih orang percaya? Saudara lihat, bandingkan dengan Daud. Berapa kali Daud ada di medan pertempuran, dan berapa kali dia harus ada dalam pelarian. Setiap saat nyawanya terancam, tetapi dia tidak pernah menyerah. Dia menyerahkan hidupnya hanya kepada Tuhan, bukan kepada egonya, lalu bunuh diri. Kematian seorang pemimpin yang sia-sia dan sangat disayangkan karena tidak menjadi teladan, dan saya pastikan kematiannya juga berakhir di neraka. Karena orang yang bunuh diri menunjukkan dia tidak percaya kepada Tuhan. Biarlah kebenaran firman hari ini menjadi peringatan bagi kita semua, terutama kita para pemimpin. Tanggalkan ego dan hidup bersandar kepada Tuhan. Mengawali dengan roh, terus memelihara dan mengusahakan roh yang dari Tuhan, pengurapan yang dari Tuhan itu harus makin meningkat. Kepercayaan yang Tuhan beri harus makin meningkat. Pola Tuhan adalah memelihara dan mengusahakan. Memelihara saja tidak cukup, apalagi makin hari makin merosot. Memelihara dan mengusahakan, makin hari harus makin meningkat. Secara rohani, pengurapan kita, karakter kita, makin hari makin serupa dengan Kristus. Setiap kita menghadapi pertempuran hidup kita masing-masing, bila kita menyandarkan diri kepada Tuhan, tidak berjalan dengan ego kita, maka saya yakin sesulit apapun, pada waktunya Tuhan akan mengangkat kita, memposisikan kita kepada posisi yang mana Tuhan menetapkan setiap orang percaya sebagai pemenang-pemenang. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur di hari yang baru, rahmat-Mu selalu baru. Melalui kisah kematian Saul, kami diingatkan bila kami mengawali bersama dengan Tuhan, kami mesti memelihara pengurapan, bahkan meningkatkan, mengusahakannya untuk lebih lagi di dalam Engkau. Kami tahu itu bukan dengan kekuatan kami. Kami tahu kekuatan itu datang saat kami bersandar dan mengandalkan Tuhan dalam setiap laku hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, peganglah tangan kami, Allah Roh Kudus, dan tuntun kami dalam rancangan-Mu, supaya rancangan-Mu dinyatakan atas kehidupan kami. Rancangan dan damai sejahtera, rancangan kemuliaan hidup di dalam Yesus Kristus, dalam setiap aspek hidup kami. Secara pribadi, secara imani, maupun juga keluarga dan komunitas. Di tengah masyarakat, di tempat kami bekerja, di tempat untuk kami berkarya, kami memuliakan Tuhan. Karena kami hidup mengandalkan Tuhan. Kami hidup bersandar kepada Tuhan. Roh-Mu memberi kekuatan,
Roh-Mu memberi hikmat, kebijaksanaan. Setiap kami mengambil sikap, setiap kami mengambil tindakan, membawa hasil yang terbaik. Kami diberkati dan kami menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami. Keluarga kami diberkati, anak cucu kami diberkati, orang-orang yang Kau percayakan ikut bersama kami diberkati, komunitas kami diberkati, nama Tuhan dimuliakan, kota kami diberkati, bangsa dan negara kami diberkati melalui kehidupan kami. Ini doa kami. Kami ini ingin Tuhan mengawali hidup kami sampai nanti kelak Engkau memanggil kami. Kami dijumpai setia, kami dijumpai makin meningkat, berhasil memelihara dan mengusahakan iman kami, talenta kami, karunia-karunia yang Kau percayakan kepada kami. Nama-Mu boleh diagungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Jaga cinta yang ada di dalam hatimu, cintanya Tuhan Yesus, biar terus membara. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan